Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa dan bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu, serta bisa kita pahami dengan mudah dan juga dengan baik. Dan tidak lupa pula, marilah kita membaca dan memperbanyak bacaan salawat dan juga salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan yang ke-12 dari kitab Muamalah, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan wakaf. Ini penting sekali untuk kita pelajari dan kita bahas agar muamalah yang kita lakukan jelas berdasarkan dengan dalil-dalil dan ketentuan Islam, sehingga mendatangkan banyak kebaikan dan juga keberkahan. Tayyib, ahibati fillah, mari kita baca penjelasan dari penulis berkaitan dengan wakaf. Penulis mengatakan al-babu tsani wal ishrun, bab yang ke-20, maaf ya, bukan ke-12 tapi bab yang ke-20. Al-waqfu, tentang wakaf. Wa fihi mas'alatani, dalam bab yang ke-22 ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknaha wa hukmuhu, pengertian wakaf dan apa hukumnya wakaf. Al-awwalu maknahu, yang pertama adalah pengertian wakaf. Perhatikan, al-waqfu habsu ainin yumkinul intifa'u biha ma'a baqaiha taqarruban ilallahi ta'ala, fahuwa habsul asli wa tasbilu thamarati. Wakaf adalah menahan barang yang bisa diambil manfaatnya dan barang tersebut tetap ada, nggak habis ya, dan nggak hilang. Menahan barang dan manfaatnya diambilin terus dan barangnya tetap ada. Dimana tujuan dari hal tersebut adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka bisa dengan kata lain, wakaf adalah menahan barang dan menyalurkan manfaatnya di jalan kebaikan. Jadi barangnya mah tetap ada, nggak habis-habis, tapi manfaatnya terus bisa diambil. Misaluhu, contohnya adalah an yuqaf atau an yuqifa daran wa yu'jar wa yusraful ujratu alal muhtajina awil masajidi aw tibaatil kutubi diniyati aw nahwi dzalika. Contohnya adalah rumah yang diwakafkan, di mana rumah itu pada saat diwakafkan disewain. Ini rumah ini
ya, sebetulnya rumah kontrakan, tapi rumah kontrakan ini saya wakafkan untuk umat Islam. Tetap rumah tersebut tetap dikontrakin, disewain, tapi uang dari kontrakan, uang dari sewaan rumah tersebut tidak diambil oleh orang yang memilikinya, bukan, nggak diambil, melainkan uang tersebut diberikan untuk kemaslahatan umat Islam. Contohnya, ya, diberikan untuk orang-orang yang sedang membutuhkan, diberikan kepada masjid, atau diberikan kepada percetakan buku agama Islam dan kemaslahatan umum umat Islam yang lainnya. Intinya, rumahnya kan tetap ada, tapi uangnya terus dihasilkan karena disewain, lalu uang tersebut diberikan untuk kemaslahatan umat Islam. Ini wakaf. Nah, kalau umumnya yang kita tahu kan ada orang mewakafkan tanah. Nih tanah saya wakafin, kemudian dibangun masjid, kemudian dibangun sekolahan untuk kepentingan umat Islam. Atsani hukmuhu wa adillatuhu. Yang kedua, hukum wakaf dan bagaimana dalilnya. Bagaimana hukum wakaf dan apa dalilnya. Baik. Wa huwa minal a'malil mustahabbati wal aslu fihi ma warada an Umar radhiyallahu anhu annahu asaba ardan bi Khaybarin faqala ya Rasulullah asabtu ardan bi Khaybarin lam usib malan qattun anfasu indi minhu fama ta'muruni qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurathu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu fal maqsudu bis sadaqatil jariyati al waqfu. Baik. Hukum wakaf. Wakaf termasuk amal kebaikan yang sunnah, amal kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Dan dasar hukum wakaf adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Ini dalilnya nih. Ini dalil tentang wakaf. Kata Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendapatkan tanah di Khaybar. Dia dapat tanah di daerah namanya Khaybar. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di daerah Khaybar dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada tanah ini. Ini harta yang paling mahal nih Rasulullah. Ini tanah yang saya dapat dan harta tanah ini lebih mahal yang saya miliki. Maka apa perintahmu wahai Rasulullah kepadaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Bila kamu berkenan, maka kamu boleh menahan harta pokoknya dan menyedekahkan hasilnya." Nah, ini makna dari wakaf. Kamu tahan barangnya, tapi manfaatnya terus kamu sedekahkan. Dan harta wakaf ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwariskan. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, sehingga dia tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Dia nggak bisa lagi dapat pahala kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah amal anak soleh yang mendoakannya. Dari 3 perkara inilah seorang manusia tetap bisa mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal dunia.
Dan yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang terdapat di dalam hadis Abi Hurairah tadi, maksud dari sedekah jariyah adalah wakaf. Berarti dalil wakaf ini ada dua ya, disebutkan dalam kitab Fikih Muyassar. Yang pertama hadis riwayat Umar bin Khattab, yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Tayyib. Lalu penulis mengatakan al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkamul atiyah. Berikut ini adalah hukum-hukum atau permasalahan yang berkaitan dengan wakaf. Tolong diperhatikan nih. Al-awwalu an yakuna al-waqifu jaizat tasarrufi aqilan balighun hurran rasyidan. Hendaknya orang yang mewakafkan hartanya, orang yang mewakafkan itu adalah orang yang boleh bertindak secara hukum Islam, di mana dia orang yang berakal sehat, dewasa, orang yang merdeka, dan dia orang yang bertindak lurus, bertindak dewasa, tidak kekanak-kanakan. Jika seseorang memenuhi 4 karakter ini, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan tindakannya adalah tindakan orang yang bijak, maka dia adalah orang yang boleh bertindak terhadap hartanya. Tapi kalau tidak memenuhi karakter tadi, maka dia bukanlah orang yang boleh bertindak terhadap hartanya. Maka kalau dia nggak boleh bertindak terhadap hartanya, jika dia mewakafkan, maka wakafnya tidak sah. Sekali lagi, yang pertama, orang yang mewakafkan itu harus jaizut tasarruf, orang yang sah bertindak dalam hukum Islam. Tsani, yang kedua, kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman maka ma'a baqa'i ainihi wa an yu'ayyinahu. Yang kedua, hendaknya harta yang diwakafkan itu bisa diambil manfaatnya. Kalau ada harta diwakafkan tapi nggak bisa diambil manfaatnya, nggak bisa. Contoh ya, dia mewakafkan tanaman, tapi tanamannya itu tanaman yang beracun, nggak bisa diambil manfaatnya, itu namanya bukan wakaf. Mewakafkan sumur, tapi sumurnya busuk, airnya kotor, penuh penyakit, nggak bisa diwakafkan. Ini yang pertama, barang atau harta yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil manfaatnya. Lalu, barang tersebut walaupun diambil manfaatnya, keberadaannya tetap terjaga. Barangnya tetap ada, nggak habis-habis. Maka kalau misalnya ada barang yang diambil manfaatnya terus habis, itu namanya bukan wakaf. Contoh misalnya, ada seseorang membeli air minum 1 dus. Kemudian dia datang ke pengajian, dia bilang, 1 dus air minum ini saya wakafkan. Nggak bisa. Kenapa? Karena airnya kalau dimanfaatkan bakalan habis. Nah, karena habis nggak bisa diwakafkan. Wakaf itu barang yang bisa diambil manfaatnya dan barangnya nggak habis-habis, itu namanya wakaf. Dan harus ditentukan mana harta yang diwakafkan. Nggak boleh seseorang mengatakan, saya punya rumah nih di daerah ini ya, ada kontrakan 10 pintu di daerah tersebut, nah, salah satunya saya wakafkan. Itu nggak boleh. Kalau dia mewakafkan tanpa menentukan yang mana dia wakafkan, harus ditentukan. Ada 10 pintu, yang saya wakafkan adalah pintu yang pertama. Nah, itu baru benar. Kalau dia mewakafkan tetapi secara umum tidak dia tentukan yang mana, ini tidak sah. Harus diperjelas. Jadi wakaf itu ya harus betul-betul detail, jelas. Jangan simpang siur, jangan ngasal. Ya, nanti yang ada bingung. Bilangnya diwakafkan, ketika diwakafkan ternyata dia nggak mewakafkan. Enggak, bukan ini yang saya wakafkan. Nah, ini keliru, menjadi simpang siur, hukum Islam juga menjadi kabur, maka tidak berkah dan tidak sah. Ini perlu diperhatikan.
Asalis, yang ketiga, an yakunal waqfu ala birrin wa ma'rufin kal masajidi wal masakini wa kutubil ilmi wa nahwi dzalika li'annahu qurbatun ilallahi ta'ala fayahrumul waqfu ala ma'abidil kufari aw li syira'in muharramin. Peruntukannya, ini poin ketiga. Hendaknya wakaf itu ditunjukkan untuk kebaikan dan kebajikan. Wakaf itu diperuntukkan untuk jalan yang baik dan jalan yang ma'ruf. Contohnya untuk pembangunan masjid, untuk tempat tinggal bagi orang-orang yang membutuhkan, untuk percetakan buku-buku ilmu agama Islam, dan kemaslahatan umum umat Islam yang lainnya. Kenapa harus seperti itu? Karena wakaf termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi peruntukannya harus hal yang baik-baik. Oleh karena itu haram untuk melakukan wakaf jika tujuannya adalah sesuatu yang diharamkan. Contoh, saya wakafkan tanah ini untuk dibangun hiburan malam misalnya, nggak boleh. Saya wakafkan tanah ini untuk dibangun tempat peribadatan orang-orang non-muslim, nggak boleh. Atau untuk membeli sesuatu yang diharamkan. Ini rumah, ya, saya wakafkan, terus rumahnya dikontrakin, lalu dari hasil kontrakannya itu digunakan untuk membeli barang-barang haram. Ini nggak boleh. Saya wakafkan tanah ini untuk menjadi peternakan misalnya binatang haram seperti babi, nggak boleh. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi tujuannya juga harus jelas. Bukan cuma mana harta yang diwakafkan, tapi tujuannya juga harus ditanyakan. Arabi, penting nih. Idza ta'attalat manafi'ul waqfi walam yumkin al-intifa'u bihi fayuba wa yusrafu thamanuhu fi mithlihi fa in kana masjidan surifa thamanuhu fi masjidin akhar aw kana daran bi'at washturiya bi thamaniha darun ukhra li'anna dzalika aqrabu ila maqsudil waqfi. Perhatikan nih, katanya tadi wakaf kan nggak boleh dijual, ternyata bisa. Harta yang diwakafkan itu boleh dijual. Gimana ketentuannya? Nah, ini perhatikan ya. Bila manfaat pada harta wakaf itu terhenti, udah nggak bisa dimanfaatin lagi. Barang yang diwakafkan udah nggak bisa dimanfaatin lagi. Pahami? Ini ada tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid. Setelah dipakai sekian tahun, masjidnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Mungkin sudah nggak layak, sudah hampir roboh, dan membahayakan keselamatan orang yang ingin sholat di dalamnya. Kalau sudah tidak bisa diambil manfaatnya, maka boleh dijual. Lalu hasil penjualan wakaf itu ditunjukkan untuk hal yang sama. Kalau mewakafkan untuk masjid, terus dijual, diperuntukkan untuk masjid lagi. Misalnya ada masjid di perkampungan udah nggak bisa dipakai. Ketika dijual, hasil penjualannya itu nggak bakalan cukup untuk ngebangun masjid lagi. Sedekahin aja ke masjid yang ada. Di sana, di kampung sebelah sedang bangun masjid baru nih, sedekahin ke situ hasil penjualannya. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Intinya boleh dijual ketika manfaatnya sudah nggak bisa diambil lagi, lalu hasil penjualannya itu ditunjukkan kepada tujuan wakaf yang sama. Buat bangun masjid ya buat bangun masjid lagi, buat bangun rumah ya buat bangun rumah lagi. Seperti itu. Baik. Nah, hanya pada kondisi itu saja harta wakaf boleh dijual. Selain itu ya nggak boleh.
Selain itu tidak boleh. Kemudian yang kelima, al-waqfu in aqdun lazimun yathbutu bimujarradil qawli wala yajuzu fasquhu wala bai'uhu. Nah, ini penting nih, ya. Wakaf itu adalah akad yang wajib. Wakaf itu akad yang terikat, di mana cukup dengan berkata saja sudah menjadi wakaf. Siapa yang bilang rumah saya ini saya wakafkan, udah itu langsung jadi wakaf. Dalam hukum Islam langsung jadi wakaf, nggak perlu hitam di atas putih. Ya, hitam di atas putih itu hanya untuk memperkuat saja. Tapi hukum asalnya, kalau orang udah ngomong begitu ya udah jadi wakaf. Nah, kalau udah jadi wakaf maka nggak boleh dibatalin. Tanah ini saya wakafkan. Sebulan berikutnya bilang, saya nggak jadi ngewakafin tanah ini deh. Saya lagi kebelit hutang, mau saya jual. Nggak boleh. Nggak boleh dibatalin. Nggak boleh dibatalin wakaf, dan oleh karena itu nggak boleh dijual. Ya, kenapa nggak boleh dijual? Karena kepemilikannya sudah berpindah. Siapa yang mengatakan tanah ini sudah dia wakafkan, maka tanah itu bukan milik dia lagi, tetapi sudah menjadi milik umat Islam. Kalau dia jual, berarti dia menjual barang yang bukan miliknya. Itu kan nggak sah. Menjual barang yang bukan milik pribadi itu nggak sah. Harus izin dulu. Oleh karena itu, wakaf tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa dijual. Yang keenam, an yakunal mauqufu muayyanan fala yasihu waqfu ghairil muayyani. Dalam urusan wakaf itu harus menentukan mana harta yang diwakafkan. Jangan berkata secara umum, di kampung ini saya punya tanah di beberapa tempat, ada 5 misalnya sebidang tanah saya, salah satunya saya wakafin. Lalu dia nggak menyebutkan tanah yang mana diwakafin, itu nggak boleh. Harus ditentukan tanah di jalan mana yang ingin dia wakafkan. Kalau tidak dia tentukan, maka wakafnya tidak sah. Kalau nggak sah ya dia nggak dapat pahala dari wakaf tersebut. Asabi an yakunal waqfu munjazan fala yasihul waqfu al muallaqu walal muaqqatu illa ala mautihi. Ini perlu diperhatikan nih. Wakaf itu harus langsung ditunaikan, sehingga tidak sah wakaf ya digantungkan dengan syarat tertentu, dan tidak sah pula wakaf itu dibatasi dengan waktu, kecuali dibatasi dengan usia orang yang akan mewakafkan barang. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, wakaf itu nggak boleh ditentukan dengan syarat. Misalnya ada orang punya sebidang tanah, dia bilang, kalau saya keuangannya lagi bagus, dagangan saya lagi mulus, lagi banyak untung, maka tanah ini saya wakafin. Tapi kalau saya lagi kesusahan, lagi kesulitan, ya usaha saya juga lagi nggak lancar, maka tanah ini nggak saya wakafin. Jadi mewakafkan tanahnya dengan syarat tertentu ini nggak boleh. Ya, wakaf itu ya harus tunai seperti itu, dan nggak boleh dibatasi dengan waktu. Tanah ini saya wakafin 2 tahun, setelah itu nggak jadi wakaf, tidak boleh. Dan boleh dikasih syarat, tapi syaratnya itu hanya bergantung dengan usia si orang yang wakaf. Contohnya gini, tanah ini akan menjadi wakaf kalau saya meninggal dunia. Nah itu boleh, ya syarat seperti itu boleh dalam wakaf. Maka kalau orang tersebut meninggal dunia, maka tanah itu tidak menjadi harta warisan, melainkan menjadi wakaf untuk umat Islam. Perlu diperhatikan ya ikhwan ya, wakaf itu nggak boleh dibatasin dengan waktu, nggak boleh dikasih syarat yang ya mengurangi manfaat dari tanah wakaf tersebut. Jadi wakaf itu harus
secara tunai. Yang kedelapan, yajibul amalu bisyartil waqif idza kana la yukhalifu syar'a. Barang wakafnya itu nggak boleh disyaratkan seperti tadi. Tapi kalau orang yang mewakafkan itu memberikan syarat, contoh gini, ini ada bangunan rumah saya wakafin, tapi penggunaannya hanya boleh untuk pengajian. Maka rumah itu boleh digunakan hanya untuk pengajian, ya TPA, ya bahas kitab, atau mungkin dijadikan sekolah. Tapi untuk selain itu nggak boleh. Contoh, digunakan untuk persinggahan orang-orang yang nggak mampu, digunakan untuk gudang penyimpanan harta umat Islam, itu nggak boleh ya. Jadi orang yang mewakafkan boleh memberikan syarat. Untuk apa digunakan? Hanya boleh untuk ini. Boleh dia memberikan syarat selama syaratnya itu tidak bertentangan dengan Islam. Ya, selama syaratnya itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian yang kesembilan, dan ini yang terakhir, idza waqafa ala auladihi istawa fihi dzukuru wal inasu. Kalau seorang ayah atau seorang ibu memberikan harta kepada anaknya, maka harus sama pemberiannya, harus sama. Si ini dikasih ini, yang lainnya juga harus dikasih yang sama. Ini hukum asalnya. Tapi kalau berbeda, misalnya yang ini membutuhkan sedangkan yang lain udah pada punya, ya, orang-orang yang sukses semua, sedangkan yang ini butuh dibantu, dikasih. Ini anak buat kamu, yang lainnya enggak. Itu boleh kalau ada kebutuhan seperti itu, dan yang lainnya juga terima-terima aja, nggak apa-apa. Silakan ibu, silakan bapak, kalau mau bantuin si adik atau si kakak, silakan, nggak apa-apa, kita terima kok, nggak apa-apa. Nah, kalau yang lainnya, anak-anak yang lainnya menerima, maka boleh, dan itu sah. Kalau nggak nerima, maka nggak sah pemberiannya. Ini dia ahibati fillah, pembahasan tentang wakaf. Silahkan kalian catat dengan baik supaya kalian bisa memurojaah dengan mudah. Taib. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu hibah dan atiyah. Atiyah dari kata a'ta yu'ti ata'un. Atiyah. Penulis mengatakan al-babus tsalitsu wal ishrun al-hibatu wal atiyatu wa fihi masailu. Bab ke-23 tentang hibah dan atiyah. Atiyah itu pemberian. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknaha wa adillatuha, pengertiannya dan dalilnya. Al-awwalu maknaha, yang pertama pengertiannya dulu. Al-hibatu hiya tabarru'u min jaizi tasarrufi fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lumin aw ghairihi bila iwadin. Hibah artinya adalah pemberian dari orang yang boleh bertindak terhadap hartanya, yaitu orang yang berakal sehat, orang yang dewasa, orang yang merdeka, dan tindakannya dia adalah tindakan orang yang bijak, tindakan orang yang dewasa. Dan pemberian ini dia lakukan semasa hidupnya. Ia berikan kepada orang lain, baik berupa harta yang diketahui atau selainnya, dan dia berikan tanpa imbalan. Intinya, hibah itu adalah pemberian yang dilakukan semasa hidup, dan pemberian itu tidak meminta imbalan, tidak meminta balasan. Bisa kita bilang hadiah. Saya pengen memberi si fulan berupa beras, atau berupa yang lainnya, atau berupa uang, ini buat kamu. Itu namanya hibah.
Pemberian di masa hidup tanpa imbalan. Atsani hukmuha wa adillatuha. Yang kedua adalah hukumnya. Apa hukum memberi dalam Islam dan bagaimana dalilnya? Al-hibatu mustahabbatun idza qasada bihi wajhallah. Pemberian itu hukumnya sunnah. Pemberian itu hukumnya sunnah selama tujuannya adalah mencari ridho Allah. Kalau tujuannya untuk hal lain, nah ini berarti bukan sunnah. Contohnya memberi orang tapi tujuannya pengen dipuji, pengen dibilang dia dermawan, pengen dibilang dia ini, itu dan yang lainnya, ini gak jadi sunnah. Pemberian yang sunnah itu kalau tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kal hibatu lisalihin au faqirin au silati rahimin. Contohnya ya, contoh pemberian yang mengharapkan ridhonya Allah adalah pemberian yang ditunjukkan untuk orang soleh. Ini ada Pak Kiai nih, ini ada anak yang lagi rajin ibadahnya, ngajinya, saya pengen ngasih hadiah buat dia. Dek, sini dek, nih ada baju koko sama peci sama sarung buat kamu nih, silahkan kamu pakai. Datang ke rumah Pak Kiai, assalamualaikum, maaf Pak Kiai, ini saya pengen memberikan hadiah buat Pak Kiai, ya, makanan pokok atau yang lainnya. Atau memberikan hadiah untuk orang fakir miskin, atau untuk sanak saudara, dan tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahaddu tahabbu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha wa tuqrahu in kanat riya'an wa sum'atan wa mubahatan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, hendaklah kalian wahai umat Islam saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, kalau kita saling mencintai, maka kita akan jadi orang yang hidupnya rukun, hidupnya tentrem, hidupnya bahagia. Dan kalau begitu Allah akan suka dan kita akan masuk surga. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah. Beliau menerima hadiah, beliau nggak menolaknya. Dan kalau beliau menerima hadiah, beliau akan memberikan balasan yang lebih baik. Nah, yang berikutnya, ternyata hibah itu bisa